Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حضرة المكرمين para alim, para ulama, tokoh masyarakat, para guru, bil khusus guru kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqamah di dalam menyampaikan dakwah-dakwahnya dan istiqamah di dalam membimbing umatnya. Dan kita semua khususnya yang hadir pada pagi hari ini, semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani oleh Allah, rohani jasmani oleh Allah, kemudian kita diberikan panjang umur yang berkah, diberikan keluasan rezeki, selalu dimudahkan segala urusan-urusan kita, serta dan paling penting ini adalah kita nantinya mendapatkan predikat ibadah hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan keberuntungan, baik keberuntungan dunia maupun keberuntungan di akhirat. Salatullah wassalamuhu semoga selalu terlimpah ruahkan keharibaan junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu senantiasa tegak lurus melaksanakan daripada syariat-syariatnya dengan harapan semoga kelak kita mendapatkan syafaat serta dikumpulkan bersama beliau di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati Allah, alhamdulillah kita ini termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa saya katakan demikian? Ibadah salat subuh adalah ibadah salat yang sangat berat sekali. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Berat melaksanakan ibadah salat itu kecuali bagi hamba-hamba Allah yang khusyuk. Semoga kita termasuk yang dipilih oleh Allah sebagai hamba-Nya yang khusyuk melaksanakan ibadah salat, khususnya salat yang lima waktu, terlebih lagi khususnya salat subuh yang dilakukan secara berjamaah di masjid. Salat sunnah sebelum subuh ini kata Rasulullah, ini lebih berharga, lebih mulia daripada dunia dan isinya. Ini salat sunnahnya saja. Coba bayangkan salat fardunya seperti apa. Makanya saya katakan tadi, kita ini adalah termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Maka berbahagialah kita di subuh ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengunjungi masjid ini, bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, guna untuk menyongsong, guna untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua
selalu diberkahi serta diturunkan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sholat jamaah sholat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang bab uquqil walidain. Bab tentang durhaka terhadap orang tua. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ini dijelaskan tentang bagaimana kita seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Celakanya seorang anak manakala kita durhaka terhadap kedua orang tua. Coba kita bayangkan, kita 9 bulan bahkan lebih dikandung oleh ibu dengan susah payah. Ibu kita mengandung kita. Setelah kita dilahirkan dengan pertaruhan nyawa, kita diasuh, dirawat dengan penuh cinta kasih, diberikan asupan makanan yang terbaik. Tengah malam kita nangis, ibu kita bangun untuk melindungi kita agar supaya kita merasa nyaman sebagai seorang anak. Sekalipun kita susah payah sebagai orang tua, terutama ibu-ibu, kita berusaha agar supaya anaknya tidak menangis, anaknya tidak merasa terganggu dan lain sebagainya. Itu semua adalah bentuk kasih sayang seorang tua terhadap anaknya. Belum lagi kita seorang bapak sebagai tanggung jawab di dalam rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, kita harus mencari nafkahnya, pergi pagi, pulang malam, bahkan tak pulang-pulang seperti Bapak Toyib, hanya demi untuk menghidupi keluarganya. Setelah kita besar, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah agar bagaimana kita sebagai seorang anak berbakti kepada kedua orang tua. Sebab manakala kita sebagai seorang anak durhaka menyakiti kedua orang tua, maka sungguh azab Allah luar biasa. Tidak hanya di kita mendapatkan azab di alam barzakh atau di alam akhirat sana, terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan azabnya ketika kita masih hidup di dunia. Ini dari segi luar biasa. Manakala kita durhaka terhadap kedua orang tua kita, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Pertama, Allah memerintahkan kita sebagai seorang hamba-Nya untuk menyembah Allah. Kemudian setelah itu Allah perintahkan kita sebagai seorang hamba untuk apa? Wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua agar kita supaya selalu berbuat baik, selalu berbakti, membahagiakan kedua orang tua kita, tidak membuat kedua orang tua kita sakit hati, tidak membuat payah, tidak membuat kedua orang tua kita merasa tidak nyaman dengan kita. Inilah perintah Allah, dan luar biasanya syariat Islam. Bahkan sampai baktinya seorang anak kepada orang tua diatur dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari segi pentingnya kita bakti kita kepada kedua orang tua kita. Kemudian dilanjutkan firman Allah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa
Allah mewajibkan, Allah telah menetapkan kepada kita alla ta'budu illa Iya, agar supaya kita tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah perintah menyembah itu, Allah perintahkan yang nomor 2 adalah wa bil walidaini ihsana. Ini dan segi pentingnya Bapak Ibu kita berbakti kepada orang tua. Jadi perintah yang pertama oleh Allah menyembah kepadanya, dan perintah yang kedua ini adalah apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Jadi perintah bakti kepada orang tua kita ini ditaruh di urutan, di derajat yang nomor 2. Ini saking betapa mulianya, betapa pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian waqfid lahuma janahal dhulli minal rahmah, dan bertawadhu'lah kalian, rendah dirilah kalian terhadap kedua orang tuamu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah, berilah rahmatmu kepada kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah mengasihi aku sewaktu aku masih kecil. Bapak Ibu jemaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat betapa beratnya siksanya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Ini diceritakan pada saat zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah kisah nyata Bapak Ibu, bukan muak. Ada salah satu sahabat Rasulullah namanya Alqamah. Alqamah ini adalah pemuda yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajin salatnya, rajin ibadahnya, rajin sedekahnya, rajin puasanya, rajin baca Al-Qur'annya, serta rajin ibadah-ibadah yang lainnya. Bagaimana keadaan Alqamah ini? Pada suatu ketika setelah Alqamah ini menikah, akhirnya baik terjadi, perhatiannya kepada orang tuanya mulai mengurang. Yang awalnya dia sangat perhatian sekali terhadap ibunya, dia melayani ibunya sungguh luar biasa. Akan tetapi setelah dia menikah, dia terlena, dia terpengaruh oleh istrinya, sampai-sampai suatu saat, suatu ketika perilaku Alqamah ini dirasa tidak nyaman oleh ibunya. Hingga suatu saat dia terjatuh sakit, sampai-sampai pada saat meninggalnya hampir-hampir Alqamah ini mati dalam keadaan su'ul khatimah. Hampir-hampir meninggal dia dengan membawa predikat su'ul khatimah. Na'udzubillah. Mengapa hal yang sedemikian itu terjadi? Itu dikarenakan dia sering berperilaku yang menyakiti ibunya. Jadi suatu ketika pada saat jatuh sakit Alqamah ini ditalkin oleh para sahabat. Ditalkin itu diajari untuk mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Ya, pada saat orang meninggal,
Itu perlu diperhatikan Bapak Ibu. Salah satunya adalah kita sebagai keluarganya, anaknya, atau orang terdekatnya, atau siapapun. Pada saat ada orang mau meninggal atau sakaratul maut, jangan lupa ditalqin, diajarkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat Allah agar supaya dia tidak terlepas imannya. Karena pada saat itulah dia berjuang di dalam menghadapi sakaratul maut itu. Didekatkan di telinganya, dibisikkan kalimat Allah dengan penuh kasih sayang, dengan lirik perlahan-lahan, dengan lemah lembut. Kita bisikkan kalimat Allah. Nah, kita kembali ke cerita tadi. Namun apa yang terjadi dengan Alqamah pada saat ditalqin oleh para sahabat yang lain saat itu? Dia tidak bisa mengucapkan kalimat Allah. Lidahnya keluh, tidak bisa mengucapkan kalimat Allah. Padahal semasa hidupnya dia sungguh sangat luar biasa sekali ibadahnya, salatnya, sedekahnya. Pemuda ini sungguh luar biasa. Tapi pada saat menjelang kematiannya, hampir saja dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dalam keadaan itu, para sahabat lapor kepada Rasul, ya Rasul, Alqamah ini adalah pemuda yang sangat taat. Alqamah ini adalah pemuda yang luar biasa sekali. Tapi pada saat sekarang anak ini telah menjelang sakaratul maut, kami talqin, tapi lidahnya keluh, tidak bisa mengucapkan kalimat Allah. Betul begitu sahabat? Iya betul. Akhirnya Rasulullah menjenguk Alqamah ke rumahnya. Melihat keadaan itu, benar apa yang dikatakan oleh sahabat tadi. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah dia masih mempunyai orang tua? Apakah orang tuanya masih ada? Ada ya Rasulullah. Siapa itu? Ibunya. Lantas dipanggillah ibunya. Dikatakanlah oleh Rasulullah, wahai ibu Alqamah, lihatlah sekarang keadaan anakmu. Pada saat menjelang kematiannya, mulutnya keluh, tidak bisa mengucapkan kalimat Allah. Apa yang terjadi dengan anakmu ini, Rasulullah? Dijawab oleh ibunya, ya Rasulullah, anak saya ini adalah anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tua. Anak yang taat ibadah kepada Allah. Ibadahnya sungguh luar biasa. Salatnya, sedekahnya, dan ibadah-ibadah yang lain tidak bisa sudah diragukan. Pokoknya anak ini sungguh luar biasa. Akan tetapi Rasulullah pada saat anak ini sudah beristri, dia perilakunya mulai tidak nyaman kepada saya. Saya selalu diasingkan daripada istrinya. Dia lebih memilih melayani istrinya daripada saya. Dia tidak memikirkan perasaan hati saya. Kadang-kadang saya dianggapnya salah, istrinya selalu dikedepankan daripada saya. Saya sakit hati ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah paham, oh ini sekalian. Nah setelah itu Rasulullah panggil Sayyidina Bilal. Wahai Bilal, kumpulkan kayu bakar, kata Rasulullah. Untuk apa ya Rasul? Untuk membakar anak ini, untuk membakar Alqamah yang sedang sakaratul maut. Kenapa? Karena ibunya tidak ridha, karena ibunya tidak halal kepada anak ini, kepada Sayyidina Alqamah ini. Sehingga apa terjadi? Mulutnya tidak mau bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kata Rasulullah, sebelum dia dibakar di api neraka, saya bakar terlebih dahulu di alam dunia ini. Akhirnya apa yang terjadi?
Setelah Rasulullah berkata demikian, ibunya menangis meminta ampun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, sekalipun anak saya ini membuat hati saya sakit, sekalipun anak saya ini perilakunya tidak membuat saya nyaman, sering membuat hati saya sakit, sering membuat saya tidak merasa nyaman dengan perilakunya ya Rasulullah, tapi dia adalah anak saya, darah daging saya. Demi air susu yang diminum oleh anak ini dan demi suapan nasi yang saya berikan makan kepada anak ini, mulai hari ini ya Rasulullah, saya ridha kepada anak saya ini. Tolong jangan dibakar anak saya ini. Sekalipun dia itu kucing, sekalipun dia itu tidak berakhlak kepada saya Rasulullah, tapi dia adalah anak saya. Tolong jangan disiksa anak saya Rasulullah. Oh, kalau begitu berarti ibu sudah ridha dengan anak. Ridha ya Rasulullah, saya sudah memaafkan semua apa yang dia lakukan kepada saya. Akhirnya setelah itu alhamdulillah disertai dengan ridhonya kedua orang tua, ibunya khususnya pada saat itu Sayyidina Alqamah ini mengembuskan nafasnya yang terakhir dengan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya dimakamkan dan dikafani dan dikuburkan. Pada saat itu Rasulullah sebelum dikuburkan, Rasulullah mengumumkan kepada seluruh sahabat, wahai sahabat, lihatlah kejadian ini. Sekalipun kalian rajin salat, rajin ibadah dan lain-lain, manakala kalian menyakiti kedua orang tua kalian, durhaka kepada ibu bapak kalian, maka tidak ada gunanya kalian salat, tidak ada gunanya ibadah kalian, tidak ada gunanya sedekah kalian, manakala kedua orang tua kalian tidak bisa memberikan ridha kepada kalian, dikarenakan kalian itu durhaka kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Sungguh luar biasa durhaka seorang anak kepada kedua orang tua kita. Siksaan Allah tidak hanya diberikan di alam akhirat, siksaan Allah akan ditampakkan pada saat hidup di dunia ini. Maka dari itu para hadirin rahimakumullah, kita membaca serta mengambil hikmah daripada cerita nanti, cerita nyata tadi, maka sudah patutlah kita sebagai seorang anak, manakala masih ada orang tua kita, ayo kita berlomba-lomba berbakti membahagiakan kedua orang tua kita. Manakala orang tua kita sudah meninggal, jangan lupa minimal setelah kita salat kita berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insyaallah kita tercatat sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Semoga ini menjadi bahan pelajaran kepada kita dan bermanfaat untuk diri kita sendiri, khususnya kepada saya, untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua khususnya dan kepada orang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.